Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la Allahumma syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. iman abaik Man wa astaghfiru tawallai man iman ta'afihi tawallai sahla. wa barik Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang kelima, ya. Bab yang kelima, ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, ya, berdakwah kepada tauhid. Nah, penulis membawakan beberapa dalil, ya. Di antaranya dalil Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Kemudian hadis Mu'adz, ya, pengutusan Mu'adz ke Yaman, dan hadis perang Khaybar, ya, Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya kata beliau, ya, rahimahullah, fihi masail. Fihi masail. Di dalam bab tersebut, bab yang sudah kita sebutkan, ada beberapa faidah, beberapa permasalahan. Al-ula, kata beliau, rahimahullah, yang pertama, anna da'wata ila Allahi tariqu man ittaba'a Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berdakwah kepada tauhid, ya, berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada Allah itu sebesar-besar berdakwah kepada Allah, kepada tauhid, merupakan jalan orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari ayat tersebut, ana wa manit taba'ani, kata Nabi SAW. Ya, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Orang yang mengikuti Nabi ada beberapa tingkatan. Ada yang beriman, beriman saja. Ya, dia juga mengikuti Nabi. Ada yang beriman, kemudian berilmu, dia juga pengikut Nabi. Ada juga yang beriman, berilmu, dan berdakwah. Dia juga pengikut Nabi. Ya, ada yang beriman, berilmu, berdakwah, dan bersabar. Ini lebih lebih mengikuti Nabi, lebih mencocoki jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Asania, yang kedua, tanbihu alal ikhlas. Lianna kathiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Di sini, di ayat tersebut, ya, di ayat kul hadhihi sabili ad'u ilallah, di dalamnya ada peringatan kepada manusia agar ikhlas, ya, agar ikhlas dalam dakwahnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang, kata penulis, kalau dakwah kepada kebenaran, dia juga mengajak kepada dirinya sendiri. Nah, jadi terkadang orang itu berdakwah, kontennya sudah benar, tetapi dia menggiring
jamaah agar loyal kepada dirinya, ya, mengajak kepada dirinya, atau dia menggiring jamaah agar loyal kepada kelompoknya, kepada lembaganya, kepada yayasannya, kepada kajiannya. Nah, ini tidak tidak ikhlas namanya, ya, tidak ikhlas. Terkadang ada orang yang kalau bukan kalau nggak ngaji di saya, ya berarti pemahamannya kurang beres. Ya, ini ada yang seperti ini. Ada juga yang menganggap bahwa kebenaran itu ada pada kajian saya, ya, ada pada kelompok saya. Selain kelompok saya, semuanya salah, ya, atau sesat. Nah, ada yang seperti ini. Ya. Ada juga orang yang berdakwah kontennya tidak benar, tapi dia ikhlas. Ya, kontennya tidak benar, tapi dia ikhlas. Seperti, mohon maaf, orang-orang yang berdakwah menyeru kepada kebid'ahan, tetapi dia ikhlas karena saking tidak tahunya dia, ya, atau saking dia meyakininya bahwa ini bukan hal yang salah, tapi dia ikhlas, dia tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompok. Ya. Ada juga yang kontennya sudah benar, isi dakwahnya itu benar, tetapi ditunggangi oleh niat-niat itu, oleh tendensius, ya. Jadi dia ingin agar orang-orang hanya loyal kepada dirinya dan yang lain-lain. Yang benar yang mana? Yang konten dakwahnya benar, isi dakwahnya benar di atas ilmu, kemudian dia ikhlas, ya. Bahwasanya yang menyebarkan kebenaran itu bukan hanya saya. Banyak sekali orang yang menyebarkan kebenaran, ya. Antum kalau mau paham tauhid tidak harus dengan saya. Banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan tauhid, ya. Belajar kepada mereka, jangan kepada satu orang, ya. Allahu a'lam bishawab. As-salisah, kata musannif rahimahullah, as-salisah annal basirata minal faraid. Bahwasanya ilmu di dalam berdakwah itu termasuk hal yang wajib. Tidak boleh orang berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tidak boleh. Ya. Imamul Bukhari dalam sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Berilmu dulu. Ya. Ilmu mendahului. Ilmu didahulukan oleh seorang hamba sebelum dia berucap, sebelum dia ngetik, sebelum dia komentar, sebelum dia posting, sebelum dia berbuat. Ya. Apalagi berdakwah, mengajak kepada Allah. Ya, sangat-sangat dibutuhkan kepada basirah, kepada ilmu. Tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Ya. Ada orang yang berdakwah tanpa ilmu, ada banyak. Ar-rabi'ah min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah. Ya. Di antara dalil baiknya tauhid, ya, maka dia akan menyucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas untuk Allah, ya. Akan selamat lisannya dari hal-hal yang tidak pantas diucapkan untuk Allah. Ya, ini di antara eh, alamat tanda kebaikan tauhid seseorang. Ya. Nah, ini di mana diambil? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil ini dari ayat tadi, ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya. Dari sisi mana beliau mengambil ini? Mengambil faidah bahwasanya di antara tanda kebaikan tauhid seseorang, ya, bahwa tauhid itu menjaga lisannya dari mencaci maki Allah atau dari berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Ya.
mensucikan Allah. Dari mana? Dari dalil eksternal, dari dalil yang lain. Ya, nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, Allah Subhanahu wa taala, wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maha suci Rabbmu, ya, Rabbil Izzah, Rabb yang maha maha gagah, ya, maha mulia, punya izzah, ya, punya kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Siapa yang mereka sifatkan di sini? Dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyifati Allah, yang menamakan Allah seenaknya, ya, menyifati Allah seenaknya. Ya. Kemudian kata Allah, wassalamun alal mursalin, keselamatan kepada para rasul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para rasul itu selamat dari berkata tanpa ilmu terhadap Allah, dari mencela Allah, ya, masabbah, ya, dari mencela Allah. Jadi rasul itu lisannya selamat, ya, tidak menamakan Allah seenaknya dan tidak menyifati Allah seenak mereka. Tidak, makanya wassalamun alal mursalin. Nah, di antara kaitannya dengan ayat ini, ayat kul hadhihi sabili, nah inilah jalan Nabi Muhammad SAW. Muhammad seorang rasul, ya, bahkan Sayyidul Mursalin, ya, ketuanya para rasul. Ya, maka ini kaitannya, ya. Jadi selamat para rasul itu. Dan orang yang mengikuti Rasulullah SAW harusnya demikian. Hmm. Allahu alam bisawab. Jadi ini di antara kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dalam dalam memetik faidah dari satu ayat, ya, sampai ke mana-mana jangkauannya yang tidak terjangkau oleh orang yang hanya sekedar membaca saja, tidak terjangkau, nggak akan nyampe, ya. Ini maksudnya apa gitu. Al-khamisah, yang kelima, kata beliau, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Ini sebaliknya. Ya. Di antara buruknya kesyirikan, dia akan mencaci maki Allah. Ya, akan mencela Allah, akan menamai Allah dengan nama-nama yang tidak sepantasnya. Ya. Di mana orang-orang yang berbuat syirik dari kalangan Nasrani menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Ya, ini mencela Allah. Allah tidak pernah menamai dirinya dengan Al-Ab, ya. Atau orang-orang filosof, ya, filsafat mengatakan menamai Allah dengan ilatun fa'ilah, ya. Ini tidak benar. Allah tidak pernah menamainya dengan ilatun fa'ilah, ya. Atau orang-orang yang menyifati Allah dengan eh, yang tidak Allah sifatkan, seperti Al-Mu'tazilah menyifati Allah dengan Al-Mutakallim, ya, Al-Mutakallim. Tidak seperti itu. Ya. As-sadisah, yang keenam, wahya min ahammiha. Ini yang paling penting kata beliau, yang terpentingnya. Ib'adul muslimi anil musyrikin. Jauhnya orang Islam, ya, hendaknya orang Islam, orang Muslim itu menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, ya. Menjauhi orang-orang yang berbuat syirik, lingkungan yang dipenuhi dengan kesyirikan. Ya. Ya. Kenapa? Eh, la yasiru minhum walau lam yusyrik. Hendaknya seorang muslim itu tidak menjadi seperti mereka, tidak menjadi seperti mereka, meskipun orang muslim itu tidak berbuat syirik, tapi bisa menjadi seperti mereka. Ya. Apa maksudnya di sini? Orang muslim tinggal di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, dia tidak berbuat syirik, tapi dia termasuk orang musyrikin kalau tinggal di lingkungan itu. Karena di antara
apa benarnya konsep tauhid, ya, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, barok, ya. Di mana Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya, tunduk patuh dengan mentaatinya, ya, mentaati Rasul, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri, ya. Di samping kita meyakini Islam itu agama yang hak, maka kita juga harus meyakini bahwa selain Islam agama yang batil. Harus berlepas diri dari perbuatan kesyirikan, dari perbuatan syirik. Ya, Baro itu ada tiga. Yang pertama dari kesyirikannya, ya, dan segala pernak-perniknya. Ya, kalau tidak salah di usul salasa ya pernah dijelaskan. Yang kedua dari pelakunya. Yang ketiga dari sembahannya kalau dia ridho. Ya, kalau tidak ridho jangan kita berlepas diri seperti Nabi Isa. Nabi Isa nggak ridho disembah. Jangan kita berlepas diri kepada Nabi Isa. Dalam surat Al-Mumtahanah, Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Ya. "Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun." Ya, sungguh telah ada suri teladan untuk kalian pada diri Ibrahim alaihi salam dan rasul-rasul yang bersama Ibrahim. Maksudnya para rasul yang lainnya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yaitu pelakunya, wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah. Nah, ini baro nomor dua dan ketiga. Apa kaitannya dengan masalah ini? Kaitannya, kalau orang tinggal di kampung yang penuh dengan kesyirikan, ya, ketika dia tidak mengingkari, hatinya tidak berlepas diri, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, maka jangan jangan sombong misalnya, enggak insya Allah tauhid saya udah bagus. Ya, tidak seperti itu. Ya, atau misalnya pindah ke tempatnya seperti itu, waliyadzubillah, ya enggak. Jangan sampai pindah ke tempat seperti itu. Mungkin sehari hati kita mengingkari ketika banyak orang yang berbuat syirik di lingkungan kita. 2 hari kita ingkari, sebulan sudah tipis pengingkaran kita. Setahun, 2 tahun mungkin hilang pengingkaran di hati kita. Di saat itulah kita sudah sama dengan orang-orang musyrik, ya, sudah sama kedudukannya dengan kaum musyrikin ketika tidak ada pengingkarannya, ya. Maka di antara sikap yang benar itu harus mengingkari bahwa perbuatan itu batil, sebatil-batilnya. Tidak boleh kita mengatakan biar mereka saja yang berbuat syirik, yang penting kita dan keluarga kita tidak. Jangan. Sama saja itu meridoi kesyirikan, ya. Nah, ini masalah penting, nggak bisa panjang lebar. Yang ketujuh, ya, as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, kaunut tauhidi awwala wajibin. Ya, kita baca langsung karena ini berkaitan, ya. As-saminah annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Ya. Yang ketujuh dan kedelapan bahwasanya tauhid itu perkara yang pertama, yang paling wajib, yang pertama kali adalah tauhid. Ya. Dan bahwasanya tauhid itu dimulai pertama-tama dalam dakwah kita, pertama-tama sebelum segala sesuatu, hatta sholat. Ya. Walaupun sholat. Karena percuma dia sholat, dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Ya. Percuma. Makanya tauhid dulu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah hanya mendakwahkan tauhid. Belum ada syariat sholat, belum ada syariat sholat sudah mulai turun ketika Asro Sinin, ya, 10 tahun beliau mendakwahkan tauhid. Ya. Di Mekah baru ada syariat sholat, tapi ininya titik beratnya kepada tauhid. Ya, titik beratnya kepada tauhid. Kalau kita melihat ayat-ayat Makkiyah, ya, ayat-ayat
yang diturunkan di Mekah semua berbicara tentang tauhid. Ya, hampir rata-rata. Baru nanti diwajibkan syariat-syariat lain itu di Madinah. Ya, di Madinah banyak sekali syariat-syariat lainnya. Ya. Maka hendaknya seorang ketika berdakwah pertama kali yaitu tauhid. Tauhid, jangan yang lainnya, jangan. Ya, pertama-tama tauhid. Meskipun em, audiensnya ya, meskipun audiensnya orang kafir atau orang yang suka bermaksiat atau orang yang suka berbuat bid'ah, meskipun itu ya, karena diambil dari hadis Muaz, ini sebetulnya diambil dari hadis Muaz ya, bahwa Muaz diperintahkan oleh Nabi untuk mendakwahkan tauhid pertama kali ya. Tidak membantah kebatilan ahlul kitab, tidak. Maka kita juga harus ngikutin. Jangan kita pertama-tama dakwah di kalangan orang-orang pelaku maksiat menyentil ininya, apa namanya, perbuatan mereka ini salah, ini dosa besar begitu. Tidak boleh. Tauhid dulu. At-tasi'ah yang kesembilan, anna makna ayyuwahidullaha makna syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya makna ayyuwahidullaha hendaknya engkau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab ya Muad agar mereka yuwahidullah mentauhidkan Allah ya, makna yuwahidullah itu makna syahadat la ilaha illallah ya. Al-ashirah yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahlil kitabi wa huwa la ya'rifuha au ya'rifuha wa la ya'malu biha. Ya, kata musannif rahimahullah bahwasanya kadang-kadang orang itu dia ahli kitab ya, tapi dia tidak mengenal apa itu isi kitabnya ya. Seperti Nasrani, ya, dia kebanyakan bodoh, tidak tahu ya apa yang diperintahkan di kitab Injil. Atau dia mengetahui tapi nggak mau mengamalkannya seperti Yahudi. Ya, ini diambil dari hadis Muaz. Ya. Bahwasanya Muaz diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid. Padahal di kitab mereka, di kitab Yahudi dan Nasrani itu ada tauhid, ya. Tidak tidak diperintah, tidak apa, tidak menyeru kepada menyembah selain Allah. Ya. Di kitab mereka yang masih asli, masih autentik. Ya. Ini. Kemudian yang ke-11 ya, al-hadiyata asyarah at-tanbihu ala ta'limi bitadrij ya. Peringatan kepada para dai agar mengajarkan orang itu bertahap ya, tadarruj, bertahap ya, dari yang paling ringan ya sampai yang menengah ya. Kemudian yang tinggi. Ya, jangan langsung yang tinggi, nggak mampu. Ya, nggak boleh. Kata para ulama, ta'amul kibar summus sigar. Ya, summulis sigar. Makanan orang dewasa itu racun buat bayi. Ya. Tidak boleh anak SD, anak masih bisa nalar sedikit, kelas 3, ya, dikasih mata kuliah, dikasih materi S3 misalnya. Tidak boleh, nggak akan bisa. Ya, bisa-bisa kepalanya ini, ya, ngeheng. Demikian juga dakwah itu harus tadarruj, harus bertahap. Ya, kurikulum berdakwah itu jelas sebetulnya. Yang nggak jelas itu kalau orang itu nggak pernah berguru kepada seorang guru. Ya, kadang dakwahnya itu nggak jelas. Mohon maaf ini ya, bukan ngomongin siapa-siapa. Kadang dakwahnya itu nggak jelas, ngomongin masalah hal-hal yang diterima oleh semua kalangan. Birrul walidain, ya berbuat baik kepada orang tua. Itu saja dakwahnya. Berbuat baik kepada tetangga. Memang itu bagus. Tapi ini kurikulumnya nggak jelas. Ya, kurikulumnya nggak jelas. Ya. Yang jelas itu yang dari nol dulu, dari yang paling ringan usul salasah.
Usul Salasa sudah hatam, naik lagi Qawaidul Arba, sudah hatam, naik lagi yang ke mid ke Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid selesai, naik lagi ke asma wa sifat yang rendah. Ya, terus seperti itu, kurikulumnya jelas. Ya, As-saniyata asyarah yang ke-12. Al-bada'atu bil aham fal aham. Memulai dari yang penting kemudian yang penting. Ya, bukan berarti dakwah kayak tadi disebutkan itu tidak penting, bukan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Gitu. Memulai dari yang lebih penting dulu, yang lebih penting dulu. Ya, bil aham fal aham, kemudian ke yang lebih penting lagi, ke yang lebih penting, seperti itu. Ya, ini dakwah. Kurikulumnya jelas. Ya. Jangan orang baru belajar Islam, baru mau kenal Islam, sudah belajar bahasa Arab. Ya, sudah belajar bahasa Arab. Ya. Mirisnya udah bisa bahasa Arab sedikit, sudah memposisikan diri sebagai ustadz. Ya, ini mirisnya. Ini bahaya. Ya. Kenapa? Jangankan kita berbicara ilmu-ilmu lain, ya. Ilmu diniyah saja, ilmu agama itu ada skup-skupnya, ya. Ada lingkup-lingkupnya. Tidak semua orang bisa. Ya. Butuh proses untuk menjadi pakar dalam nahu. Butuh proses untuk menjadi pakar dalam sorof. Butuh proses yang lama untuk menjadi pakar dalam hadis. Butuh proses yang lama untuk menjadi pakar dalam akidah. Ya. Allahumma kecuali orang-orang yang ensiklopedis seperti ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mereka orang-orang yang ensiklopedis, menguasai di berbagai disiplin ilmu agama dan pakarnya, ya, bukan setengah-setengah. Jadi jangan jangan salah paham, ya. Di antara sikap yang salah daripada orang-orang itu menganggap ustadz itu bisa semuanya, atau menganggap orang yang sudah hafal Bukhari, Muslim itu bisa semua ilmu agama. Ya, ditanya macam-macam. Yang lebih parahnya, bahkan dipercaya untuk mengelola lembaga, dipercaya untuk hal-hal yang bukan ilmu agama, bahkan untuk konstruksi bangunan ditanya juga masalah konstruksi bangunan. Ini bagaimana Ustadz enaknya bangunan? Ya, ini salah kaprah, ya, salah kaprah. As-saniyata as-salisata asyarah yang ke berapa? Yang ke-13, masrifuz zakah, ya. Orang yang berhak menerima zakat ini diambil dari hadis Muaz juga, ya. Bahwasanya zakat itu hendaknya disebar di daerah itu. Diambil dari daerah itu, disebar di daerah itu juga. Jangan diambil di daerah itu, disebarnya di daerah lain. Ya, karena Nabi SAW bersabda, ya, khud min minal agniya ihim, ya, wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kaya mereka dan disebar di orang miskin mereka juga. Jadi kalau sudah di lingkup itu, di wilayah itu sudah nggak ada lagi mustahik zakat, baru keluar gitu, ya. Ar-rabi'ata asyarah yang ke-14, ya. Kasful alimi syubhata anil muta'allim. Ya. Seorang alim hendaknya mengungkap syubhat dari muridnya, dari pembelajar, dari penuntut ilmu. Ya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Nabi SAW tidak membiarkan para sahabat dalam keadaan eh, di tengah-tengah subhat. Ya. Beliau langsung menjelaskan subhatnya. Ya. Diambil dari mana? Dari apa namanya, kisah Ali bin Abi Thalib, ya, kan mereka itu bingung, atau dari hadis Muaz, ya, dari hadis Muaz, ya. Jadi fa'lim, eh, Nabi SAW memerintahkan Muaz untuk mengajari mereka, untuk ahlul kitab, ya, wallahu alam, ya. Jadi intinya seorang
alim, seorang guru tidak boleh meninggalkan majelisnya dalam keadaan muridnya ditinggalkan subhat. Ya. Harus diselesaikan di situ, nggak boleh buat PR, nggak boleh. Subhat itu nggak boleh jadi PR. Al-khamisata asyara, yang ke-15. An-nahyu an karaimil amwal. Larangan untuk mengambil harta terbaik. Ya, nggak boleh. Harus yang diambil itu harta pertengahan. Nggak boleh harta yang paling dicintai oleh pemiliknya. Maksudnya zakat ya, untuk zakat. As-sadisata asyarah ittiqa'u da'watil mazlum. Ya, hendaknya kita berhati-hati, waspada dari doanya orang yang terzolimi. Ya, hendaknya kita hati-hati dari doa orang yang terzolimi. As-sabi'ata asyarah, yang ke-17-nya, ikhbaru bi annaha la tuhjab. Karena apa? Karena orang yang terzolimi itu tidak dihijab antara dia dengan Allah. Ya, ini ada kabar bahwasanya orang yang dizolimi itu tidak terhijab ya antara dia dengan Allah. Nah, ini peringatan juga bagi orang tua ya. Para orang tua itu ketika anaknya berbuat zolim kepada dirinya, berarti orang tua itu kan terzolimi, ya mazlum. Ketika anaknya berbuat zolim, misalnya apa namanya, mencaci maki dia, ya, ini kan zolim. Orang tua dalam hal ini mazlum, terzolimi. Nah, hati-hati dari mengucapkan hal yang buruk kepada anak ya karena ketika itu ucapan ucapan Anda tidak dihijab, ucapan Anda itu mustajab ya, terkabul, maka ngomongnya yang baik-baik saja ketika dijolimi oleh anak ya, jangan ngomong yang buruk-buruk ya. Ini mungkin eh, peringatan juga bagi pembicara ya karena kita itu manusia kadang suka spontanitas ya, suka spontanitas, keluar hal-hal yang tidak baik ya. Semoga Allah memperbaiki kita semua. As-saminata asyarah, yang ke-18. Min adillati tauhidi ma jara ala sayyidir rus min ma jara ala sayyidir rusuli wasadatil awliya'i minal masyaqqah wal ju' wal waba ya. Di antara tanda tauhid ya, di antara tanda tauhid itu ada pada hal-hal yang menimpa Sayyidil Sayyidil Rusul, Sayyidil Mursalin, Nabi SAW ya, ketuanya para rasul, wasadatil aulia, ya ketuanya para wali, dalam hal ini sahabat. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Ya, yang dimaksud di sini bahwasanya ini menjadi dalil tauhid, bahwasanya itu loh ketuanya para rasul saja terkena musibah, ya, lapar. Ya, Nabi SAW pernah lapar sampai diganjal batu ya di Khandak, di Medan Khandak. Beliau sangat lapar sampai diganjal batu. Ya, Nabi SAW juga pernah mengalami kesulitan di perang Uhud, ya, sampai terluka. Kemudian ini pemimpinnya para wali, para sahabat, Ali bin Abi Thalib sakit mata. Ya, Ali bin Abi Thalib terkena sakit mata. Maksudnya apa? Dalil tauhidnya di mana? Kalau kita mengetahui bahwa pemimpin para rasul aja seperti itu dan pemimpin para wali seperti itu, maka apa dalilnya kita meminta langsung kepada wali, meminta kepada rasul? Apa yang mendorong kita untuk itu? Mereka saja tidak mampu melepaskan rasa laparnya, ya, kecuali Allah beri makan. Mereka saja tidak mampu melindungi dirinya ketika di medan Uhud, ya, dari terluka.
ketuanya para wali tidak mampu melindungi dirinya dari sakit mata. Ya, kenapa kita harus minta ke wali? Ya, maka mintalah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil terbesar, dalil tauhid. Ya. Nah, kalau kalau dikatakan seperti ini, saya tidak minta kepada wali, saya tidak minta kepada, saya tidak beribadah kepada nabi. Iya, buktinya ketika ziarah ke makam ini dan itu yang dianggap orang soleh, yang dianggap wali, apa yang diminta di situ? Minta jodoh, minta rizki, ya. Ketika umroh datang ke makam Nabi, apa yang diminta di situ? Ya, sama saja minta jodoh, minta rizki. Nah, maka ini mereka saja terkena musibah. Kenapa kita minta kepada mereka? Bukan berarti kita merendahkan mereka, bukan, sama sekali tidak. Mereka punya keutamaan. Ya, dari Nabi SAW kita tahu Islam, kita mengenal Islam. Dari para sahabat Islam itu sampai, ya, kita tercerahkan, dunia menjadi terang benderang, ya, dari kegelapan kepada zaman cahaya. Ya. Tapi hendaknya kita memperlakukan mereka pada pos-posnya, ya, pada tempatnya. Jangan hulu, jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. At-tasi'ata asyarah yang ke-19. Qauluhu la'u'tiyanna rayah. Saya akan berikan, saya benar-benar akan memberikan panji ini sampai akhir, ya, ila akhirih. Alamun min a'lamin nubuwah. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya, tanda dari tanda-tanda kenabian. Maksudnya apa? Karena memang pasukan kaum muslimin benar-benar menang di Medan Khaybar. Ya, Nabi SAW berkata, saya akan berikan panji ini besok kepada orang yang dicintai, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah oleh Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Ya, maka diberikan kemenangan. Jadi ini tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya. Yang ke-20, ya, al-isrun. Al-isrun tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aidha. Ya, meludahnya beliau ke mata Ali, ya, ke kedua mata Ali bin Abi Thalib itu juga tanda dari tanda-tanda kenabian. Ya, karena seketika itu langsung sembuh seperti orang yang tidak pernah sakit. Ya. Dan semua tubuh Nabi itu berberkah, ya, mubarak. Semua tubuh Nabi itu berberkah dan semua yang pernah disentuh oleh Nabi berberkah semuanya. Makanya ada sahabat kayak Ummu Salamah masih menyimpan rambutnya, ya. Kemudian para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup, ketika Nabi ingin meludah, langsung rebutan ludahnya karena benar-benar wangi, bukan kiasan, bukan inian, ya. Benar-benar wangi dan mubarak, berberkah. Ini beda dengan orang-orang selain Nabi SAW, beda, jangan diperlakukan sama. Ya. Wallahu alam bisawab. Sepertinya waktu kita sudah habis, ya. Nas'alullah ta'ala ayyu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.